Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Tendang ibu kandung saat sholat. Lelaki ini berdiri dengan satu kaki hingga akhir hayat. Dan kami wasiatkan, perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya dan ibunya mengandungnya dengan letih dan payah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Demikian, melalui firman-Nya telah Allah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, terutama ibu, sebab ia telah mengandung, diiringi rasa letih dan payah selama 9 bulan lamanya, hingga tiba di masa persalinan, di mana seorang ibu berjuang merintih mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan buah hatinya ke dunia. Menyadari besarnya pengorbanan dan jasa kasih sayang ibu yang tak ternilai harganya itu, maka tidaklah patut bila kita sampai hati untuk berbuat durhaka kepadanya. Orang-orang yang tega, melukai dan berbuat zalim terhadap ibunya adalah orang-orang yang tidak bersyukur dan buta akan jasa-jasa ibu yang telah mengandungnya. Maka tak palak bila Allah kemudian menimpa azab yang pedih bagi orang-orang yang demikian. Kisah-kisah nyata mengenai orang-orang yang telah berbuat durhaka terhadap ibunya telah banyak kita saksikan dalam sejarah. Sejak zaman Rasulullah hingga sejak zaman modern sekarang ini, umumnya mereka akhirnya telah tertimpa suatu kelangsaan yang menyedihkan. Itulah balasan yang Allah timpakan terhadap mereka. Seperti salah satu kisah yang terjadi di sebuah pinggiran kota Medan, Sumatera Utara berikut ini. Sebut saja Ramli, nama samaran, yang tinggal bersama istri dan 6 orang anaknya di sebuah kampung di Sumatera Utara. Salah satu anaknya yang memiliki wajah tampan, yakni bernama Rasim, nama samaran. Menurut penuturan sahabat karibnya sejak kecil, Ustadz Hamsar Manan, Rasim tumbuh sebagai umumnya anak-anak lain. Ia ikut belajar sholat dan mengaji bersama. Saya ini teman sejak kecil. Kami sekolah dan mengaji bersama-sama. Kebetulan di dekat rumah kami ada sungai, sehingga kami sering berenang ke sana. Dia pandai berenang, cerita Ustadz Hamsar Manan, sahabat masa kecilnya itu. Hingga menginjak usia dewasa, Rasim telah dikabarkan telah belajar ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, ilmu yang dipelajarinya yaitu ilmu perempuan. Hal ini tak palak telah membawanya pada banyak perubahan yang agak kurang lazim. Bagaimana tidak, ia terlihat sering memakai bedak dan berdandan secara tak wajar. Sesungguhnya Rasim sendiri telah memiliki roman tampan dan gagah. Akan tetapi, dandan di wajahnya yang begitu mencolok dan kurang selaras dalam ukuran orang kampung, kemudian membuat masyarakat setempat merasa terheran-heran. Selain daripada itu, bahkan Rasim juga berubah menjadi lelaki yang memiliki perangai pogah dan sombong. Ia kerap kali marah dan bersiul-siul tak kalah melihat orang melintas di ladang. Celakanya, ia juga marah ketika mendapati orang lewat di depannya tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Menurut masyarakat setempat, Rasim berguru ilmu kesaktian itu
kepada seseorang di sebuah desa dekat kampungnya. Namun sayangnya, gurunya itu meninggal sebelum ilmu yang dipelajari Rasim kepada gurunya itu sempurna. Sehingga orang-orang membuat dugaan bahwa ilmu yang belum sempurna itulah yang merubahnya menjadi sedikit bertingkah aneh. Namun, rupanya sikap paling buruknya yang kerap kali tampak di mata masyarakat setempat adalah kelakuan kasar Rasim terhadap ibunya. Sejak mempelajari ilmu kesaktian itu, selain gemar berdandan dan bertingkah aneh, Rasim juga disinyalir telah mengalami kerenggangan hubungan dengan ibunya. Orang-orang di kampung sering menjumpainya bersikap kasar dan semena-mena terhadap ibunya yang telah tua itu. Setiap hari selalu ada saja sesuatu yang diminta Rasim, baik uang maupun makanan. Namun celakanya, bila permintaannya itu tidak terpenuhi, Rasim bisa marah-marah dan tidak mau tahu akan kondisinya. Ramli selaku ayah Rasim sendiri telah letih mengatasi anaknya itu. Ia heran akan sikap anaknya, yakni yang kini kasar dan begitu berani terhadap orang tuanya. Tidak sekali dua kali, ia menasihati anaknya itu supaya tidak berbuat kasar lagi terhadap ibu dan saudara-saudaranya. Namun rupanya, petua itu tak sedikit pun tak digubrinya. Malah Rasim semakin keras dan tak mau peduli. Bahkan ia mulai berani melawan ayahnya. Puncak kebejatan lelaku Rasim adalah tak kala ia nekat menendang ibunya yang sedang melaksanakan sholat. Entah apa yang melatar belakangi kenekatan lelaki durhaka itu. Namun menurut penuturan salah seorang warga, saat itu Rasim baru saja pulang dari suatu tempat. Karena rasa lapar yang bergejolak di dalam perutnya, ia pun berjalan ke dapur untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Namun tak ia dapati suatu makanan apapun di dapur. Dengan diselingi rasa kesal dan marah, Rasim kemudian bergegas mencari ibunya. Hingga kemudian ia dapati wanita itu sedang melaksanakan sholat. Tanpa pikir panjang, karena rasa kesal yang membuncah, lelaki itu pun tega menendang ibunya dari belakang. Perempuan itu pun lantas tak berdaya hingga tersungkur dan merintih kesakitan. Setelah puas melihat ibunya meringis, lelaki durhaka itu pun berlalu pergi tanpa sedikit pun merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kekejaman Rasim menendang ibunya disebabkan karena permintaannya yang tidak terpenuhi. Ada beberapa kali ia bersikap kasar terhadap ibunya. Bahkan pernah dilihat oleh mata adiknya sendiri. Emaknya lagi sholat di tujang. Adiknya lihat kadang-kadang kalau minta duit atau keinginannya tidak terpenuhi, ia marah, ujar Ustadz Hamzah Manan. Semenjak kejadian itu, keganjilan pun mulai muncul pada diri Rasim. Ia terlihat seolah-olah pikirannya telah kacau. Anehnya lagi, ia berulah menjadi pribadi yang malu dengan semua orang. Tiap kali hendak bertemu dengan seseorang, ia selalu berlari untuk menghindar. Hingga pada suatu hari, ibunya pun meninggal dunia. Rasim semakin murung dan melamun seperti kebingungan. Bahkan jikalau ada orang yang mendekat menyapa, Rasim tidak membalas patah kata pun, kecuali membungkam seraya melanjutkan kelamunannya. Waktu kian berjalan, Rasim terlihat semakin menyedihkan, sekaligus memprihatinkan. Lelaki berusia 30-an itu kerap kali terlihat berdiri di depan pintu seperti menunggu sesuatu. Lebih anehnya lagi, ia kerap kali terlihat berdiri menggunakan satu kaki. Sementara kaki yang lain ia angkat dan ia sandarkan ke kaki yang digunakannya.
untuk berdiri menopang seluruh badannya. Jika lelah, ia pun menopang tubuhnya menggunakan kaki yang sebelumnya ia sandarkan ke kaki penopangnya. Hal ini terus-menerus berlangsung secara bergantian dari kaki kiri ke kaki kanan selama 15 tahun lamanya. Kadang-kadang ia mengantuk lalu jatuh, tapi ia segera berdiri lagi. Ia tak mau masuk ke dalam rumah. Selama sekitar 15 tahun, ia seperti itu terus, cerita Ustadz Hamzar Manan. Warga setempat heran melihat tingkah laku Rasim. Tentu saja mereka mengaitkan apa yang menimpa Rasim dengan perbuatannya dahulu, menendang ibunya yang sedang sholat. Mereka beranggapan bahwa mungkin agaknya meski Rasim masih memiliki kedua kakinya yang utuh. Namun sejatinya Rasim hanya memiliki satu kaki. Sebab kedua kakinya itu tak bisa dipakainya secara bersamaan, melainkan harus bergantian. Hingga lelaki itu pun hanya bisa berdiri menggunakan satu kaki. Mungkin inilah pembalasan yang ditimpakan Allah kepada lelaki durhaka itu. Demikianlah perilaku Rasim. Setiap hari selama bertahun-tahun lamanya, ia masih terpaku berdiri dengan satu kakinya di depan pintu. Ia sama sekali tak pernah beranjak dari tempat itu. Makan, minum, buang air, dan segala aktivitas lain pun ia lakukan di tempat yang sama. Akibatnya, kakinya pun membengkak. Melalui apa yang menimpa Rasim, mungkin barangkali Allah hendak menampakkan kepada kita akibat dan balasan yang diperoleh orang-orang yang berbuat durhaka terhadap ibunya. Hal ini bukan lain supaya kita dapat memetik hikmah dan pelajaran yang patut dan dapat kita jadikan iktibar supaya tidak mengalami hal yang sama. Kabar mengenai azab yang diterima Rasim akhirnya merembak ke seluruh penjuru kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini sempat membuat aparat pemerintah setempat merasa malu sebab di kabupaten tersebut hendak diselenggarakan musabaqah tilawatul Quran tingkat Sumatera Utara. Dengan hal ini, kemudian pihak aparat pemerintah setempat sempat mencoba membawa Rasim ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Namun nampaknya usaha ini sia-sia. Penyakit yang diderita Rasim tak lagi bisa sembuh, hingga Rasim pun kembali ke tempatnya semula dan kembali berdiri mematung menggunakan satu kakinya. Demikian yang Rasim lakukan selama 15 tahun lamanya hingga akhir hayatnya. Masya Allah, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah di atas. Amin. Wallahu a'lam bishawab.